Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadika Ramadinata, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang taharah, yaitu alternatif daripada berwudu, yaitu materinya tayamum. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum berasal dari kata al-kas yang berarti menyengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu suci sebagai pengganti wudhu ketika tidak memungkinkan menggunakan air. Selanjutnya yang kedua yaitu dalil tentang tayamum. Jadi dalil tentang tayamum ini terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang penggalan artinya itu yaitu, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa jika kita tidak mempunyai air ataupun kesulitan air, kita bisa alternatifnya yaitu bertayamum dengan debu yang suci. Jadi Allah itu tidak akan menyulitkan bagi hambanya yang ingin melaksanakan ibadah dan menyembah kepadanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebab yang memperbolehkannya tayamum. Jadi sebabnya itu ada 5. Yang pertama, tidak ada air atau air itu sangat sedikit. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air karena sakit. Yang ketiga, bahaya jika memakai air. Misalnya kita ada luka, kalau kita menggunakan air akan memperparah luka tersebut. Yang keempat, jarak air jauh atau sulit dijangkau. Dan yang kelima, cuaca sangat dingin atau tidak ada pemanas dan tidak ada pemanas yang memungkinkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Yang pertama, syarat-syarat tayamum adalah masuk waktu sholat. Yang kedua, menggunakan debu atau tanah suci dan bukan najis. Yang ketiga, tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Dan yang keempat, tayamum dilakukan setelah waktu sholat masuk. Selanjutnya yaitu rukun tayamum. Jadi rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama, niat tayamum untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang keempat, tertib, yaitu berurutan sesuai rukunnya. Selanjutnya yaitu sunat tayamum. Jadi sunat tayamum itu ada 3. Yang pertama, membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan anggota bagian yang kanan. Dan yang ketiga yaitu menepiskan atau meniupkan debu yang berlebihan. Selanjutnya yaitu tata cara dalam bertayamum. Sesuai dari hadis sahih Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Nabi bertayamum dengan menepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi sesuai dengan dalil ataupun hadis ini, tata cara tayamum yang pertama yaitu niat. Yang kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang bersih dan suci. Yang ketiga, meniup atau menepiskan debu apabila debu tersebut berlebihan. Yang keempat, mengusapkan wajah 1 kali. Dan yang kelima, menepukkan tangan lagi ke tanah. Itu menurut sebagian ulama itu disunahkan. Dan yang keenam, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Itu sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi ada juga menurut sebagian ulama bahwa mengusapkan tangan sampai ke siku. Selanjutnya yaitu hal yang membatalkan dalam tayamum. Yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu merupakan segala hal yang membatalkan tayamum juga. Yang kedua, apabila kita menemukan air sebelum sholat, jika tayamum karena tidak ada air,
maka tayamum tersebut dinyatakan batal. Yang ketiga, hilangnya alasan tayamum, misalnya sembuh dari sakit ataupun sembuh dari luka yang mengharuskan kita untuk bertayamum. Selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah dalam tayamum. Hikmah dalam tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu kemudahan ataupun rukhsah dari Allah jika kita tidak mempunyai air ataupun sulit dalam menemukan air, Allah memudahkan dan Allah meringankan kita dan boleh untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua, menunjukkan fleksibilitas syariat. Dan yang ketiga, mempermudah umat dalam beribadah di setiap kondisi dan situasi apapun. Demikianlah penjelasan saya tentang tayamum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.